saya Bagus Narendra dari kelas 12 IPA 4 Profesensi 06. Dan pada video kali ini saya akan melakukan praktikum untuk ujian praktik kimia. Dengan materi yang akan saya sampaikan pada video ini adalah membuat sel volta dari buah-buahan. Pada praktikum kali ini sudah ada bahan dan alat yang saya persiapkan di depan sini. Yang pertama ada pisau untuk membelah buahnya nanti. Kemudian ada 4 buah apel seperti teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian sudah dipersiapkan juga kabel yang di kedua ujungnya ini sudah diberi jepit buaya dan juga paku. Untuk pakunya sendiri ini berbahan dasar besi. Ada 4, 1, 2, 3, jadi 1, 4. Ada satu lagi di sini. Lalu ada 4 buah koin logam yang 500 perak. Ini sebagai katodanya nanti. Jadi dia berbahan dasar dari tembaga. Kemudian yang terakhir ada lampu LED di sini. Untuk lampu LED-nya yang saya gunakan adalah yang membutuhkan voltase paling kecil. Jadi bisa dilihat buahnya termasuk kecil ya. Jadi pada praktikum kali ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah buah, ya ini apel di sini, itu bisa menggantikan fungsi dari larutan-larutan elektrolit pada percobaan-percobaan sel volta seperti biasanya di praktikum-praktikum kimia. Jadi akan digunakan buah di sini dan diharapkan di dalamnya karena ada zat asam sitrat yang nantinya dapat menjadi elektrolit tersebut. Kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu membelah buah apelnya terlebih dahulu. Untuk tempat masuk dari koin tembaganya nanti. Itu sudah. Oke. Setelah itu akan saya masukkan koinnya ke masing-masing apel. Untuk koin ini sendiri nantinya akan berperan sebagai katoda, karena kalau misalkan teman-teman lihat perbandingan antara tembaga dan besi, itu tembaga sendiri punya posisi lebih ke kanan dan lebih positif untuk potensial reduksi standarnya ketimbang besi yang dihasilkan, maksud saya menjadi bahan dasar dari paku. Jadi nanti untuk katodanya sendiri menggunakan ini koin tembaga, sedangkan untuk anodanya, untuk kutub negatifnya menggunakan paku ini. Sekarang kita masukkan saja pakunya. Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Seeing the headlines line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good. The rules in paradise are never nice. Nah itu baru kita rangkai menjadi satu rangkai. I'm just a vagabond with flowers for Algernon, the average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon. Fly like an arrow of God until I'm gone. So drifting away like a feather in air, letting my words take me away from Jadi untuk mesin jepit buaya yang sudah ada ini sebenarnya dijepit ya ke koin-koin tembaganya. Lalu kemudian untuk koin tembaga yang terakhir, jepit buayanya dihubungkan ke kaki-kaki lampu LED. Bisa dilihat ini sebagai katoda yang nantinya akan mereduksi C12 menjadi C2.
kemudian ini sebagai anoda yang nantinya akan beroksidasi dari Fe jadi Fe2+. Jadi seharusnya yang bagian ini kita taruh ke kutub positif, sedangkan yang ini kita taruh ke kutub negatif. Coba ini. Ya, bisa terlihat di sini. Jadi sesuai dengan hipotesa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maksud saya hipotesis, kalau misalkan tembaga dari koin dan juga besi dari paku ini bisa dijadikan katoda dan anoda dalam praktikum Savolta kali ini dengan menggunakan larutan elektrolit yang berasal dari sari buah apel ini. Agar lebih jelas terlihat cahayanya, mari saya matikan terlebih dahulu lampu di sekitar sini. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini terlihat jauh lebih jelas tingkat keterangannya seperti apa. Nah, untuk setelah ini akan saya coba untuk mengurangi jumlah apelnya. Mari kita lihat bersama apakah ada efek terhadap nyala lampu ini kalau misalkan jumlah apelnya itu dikurangi. Jadi akan kita coba untuk mengurangi salah satu apelnya menjadi hanya 3. Bisa dilihat teman-teman, nyala lampunya tidak seterang dari percobaan sebelumnya dengan menggunakan 4 apel. Akan saya coba untuk matikan lampunya terlebih dahulu. Bisa dibandingkan, ini nyala lampunya agak sedikit berkurang. Keterangannya daripada jika menggunakan 4 buah apel. Dan sebetulnya hal tersebut bisa dijelaskan karena kalau misalkan waktu melakukan praktikum biasanya kan pasti menggunakan larutan yang berelektrolit seperti contohnya ZnSO4 dan nantinya akan bisa berionisasi mengeluarkan SO4 2-nya. Kenapa di sini menggunakan apel juga? Itu karena zat asam sitrat yang terdapat di dalamnya. Asam sitrat sendiri itu mempunyai 3 gugus karboksil yang nantinya dia bisa melepaskan proton dan membentuk ion. Maka dari itu si apel ini itu ketika diberikan katoda dan anoda, dalam kasus ini katodanya adalah koin dan anodanya adalah paku besi, itu bisa mengalirkan arus listrik. Tapi kalau misalkan apelnya juga tidak cukup, dia tidak bisa mengalirkan voltase yang cukup untuk menyalakan si lampu ini. Jadi bisa dilihat kalau misalkan dibandingkan keterangannya, maksud saya keterangan dari lampu ini, cahaya terangnya dari lampu ini tuh agak sedikit berbeda. Yang menggunakan 3 apel ini agak lebih redup ketimbang yang menggunakan 4 tadi. Sekarang akan kita coba kalau misalkan dikurangi apelnya jadi tinggal 2 apel saja. Mari kita nyalakan lampunya terlebih dahulu.
bisa dimatikan. Ya, kita lihat hanya menggunakan 2 apel ini tidak terdapat cahaya yang keluar sama sekali dari lampu LED. Hal ini juga membuktikan kalau misalkan menggunakan 2 apel saja tidak dapat memenuhi voltase yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu LED ini. Jadi dapat disimpulkan juga kalau misalkan semakin sedikit apel atau sumber asam sitrat yang digunakan itu membuat voltasenya semakin kecil dan akhirnya tidak dapat menyalakan lampu. Berbeda dengan yang menggunakan 3 apel dan 4 apel tadi. Sekian praktikum yang saya lakukan pada kali ini. Terima kasih. Dan kesimpulannya adalah apel dapat digunakan sebagai pengganti larutan-larutan elektrolit lain untuk melakukan percobaan sel volta ini dan menghasilkan listrik. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.